Ini ada pertanyaan lagi Mas tentang pendapat Injil Barnabas yang Mas Bambang pernah tulis tahun silam itu. Ini ada yang tanya. Ya. Apa pandangan Pak Bambang tentang Injil Barnabas? Monggo Mas. Itu Injil sampah itu. Orang itu kalau ngerti sejarah ya, orang sudah bisa mengatakan cerita ketoprak dengan prasasti itu beda. Tahu nggak ketoprak? Opera Jawa itu loh. Misalnya, ya ini kalau ngomong ini, tapi jarang orang Jawanya ya, maka saya ganti aja contohnya ya. Contohnya saya ganti. Bahasa yang digunakan menulis Injil Barnabas itu bahasa Itali. Bahasa Itali itu belum ada di zaman Yesus. Bahasa Itali itu bentuk modern dari bahasa Latin, ya. Sama dengan gini loh. Kalau Anda percaya dengan tokoh dari kerajaan Sriwijaya, namanya Bala Putra Dewa, dan Anda memakai bahasa Melayu zamannya Siti Nurhalisa, ya tentu tidak cocok. Karena zaman itu belum ada istilah modern dalam bahasa Melayu itu. Modern itu modern dalam bahasa Malaysia sekarang kan. Belum ada. Maka pasti itu produk dari abad modern. Sedangkan zamannya Siti Nurbaya dengan Siti Nurhalisa saja sudah bergeser. Apalagi Sriwijaya abad ke-7. Lah untuk memahami bahasanya zaman kerajaan Sriwijaya, baca itu prasasti Batu Kapur, baca prasasti Kedukan Bukit. Masa Yesus bicara pakai bahasa Itali? Nah misalnya pasal pertama di Injil Barnabas, itu jelas-jelas bahasa Itali. Pertama, Vero Evangelio di Yesu Nasareto Ciamalo Cristo. Nah itu bahasa Itali itu. Inilah Injil yang benar dari Barnabas, apostolo di Yesus, rasul dari Yesus, kemudian yang dari Nasaret yang disebut Kristus. Huruf S-nya selalu 2. Karena apa? Karena ini pengaruh Itali di Spanyol. Kalau Anda menulis nama Ahasan pakai S2, Arabnya nggak ada S2 di situ. Nggak ada sadahnya. Kenapa Ahasan pendiri Persis itu menulis namanya dengan 2S? Karena dia lahir di Singapura. Dari pengejaan bahasa Inggris itu menulis 2S itu untuk nama Hasan itu ejaan Inggris. Nama Khalil Gibran, Khalil Gibran. Kenapa ditulis dengan Kahlil? Itu ejaan Inggris untuk bahasa Arab Khalil. Gitu loh. Begitu juga Injil Barnabas itu jelas toh. Secara geografis salah-salah. Masa Yesus dari pergi dari Nazaret ke Kapernaum itu went up to Kapernaum. Mestinya kan went down to Kapernaum. Itu menunjukkan yang nulis itu memang orang Spanyol di abad 16. Itu loh. Saya memberikan kuliah ini di IAIN Salatiga bulan Oktober yang lalu. Ketika Anda mau jawaban lebih jelas, tolong dibuka Yayasan Hidayah Bangsa. Ya, itu dari IAIN Salatiga. Judul tulisan saya di situ Problematika Injil Barnabas. Anda catat Bambang Nursena itu saya sampaikan di IAIN, itu jelas, itu saya sampaikan di Forum Islam. Silakan Anda bisa baca, itu websitenya Islam juga yang memuat tulisan saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Bambang. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Berjumpa lagi di dalam video kali ini, video yang saya cuplik dari diskusi bersama Bapak Dr. Bambang Nursena mengenai topik Yesus dalam sejarah. Dan dalam video kali ini kita akan lebih fokus pada topik Injil Barnabas ya, yang mana sudah kalian saksikan di video sebelumnya bahwa ada seorang penanya yang menanyakan tentang Injil Barnabas.
Dan di dalam video sebelumnya juga sudah sempat disinggung mengenai link yang sempat Bapak Dr. Bambang Nursena katakan terkait beliau pernah mempresentasikan Injil Barnabas ini dalam suatu seminar di IAIN Salatiga. Ya, benar, IAIN Salatiga. Dan berikut ini dia linknya, saudara-saudari semua, hidayahbangsa.org, ya. Di sini dengan judulnya Injil Barnabas dalam Dialog Teologis Kristen Islam, yang mana makalah ini ya Bapak Dr. Bambang Nursena presentasikan dalam seminar berjudul Problematika Injil Barnabas yang diselenggarakan oleh Yayasan Hidayah Bangsa di IAIN Salatiga 28 November 2019. Kalian bisa melihat secara detail di dalam link berikut ya. Kalian bisa pelajari saudara-saudari semuanya. Namun sebelum kita membaca link ini, saudara-saudari terkasih, saya ingin merekomendasikan kepada kalian ya buku Bapak Dr. Bambang Nursena sendiri mengenai telaah kritis atas Injil Barnabas ya. Salah satu toko online yang menyediakan buku ini ya ada di ya, kalian bisa melihatnya di sini, namun bukan berarti hanya di toko online ini aja, ada juga di beberapa toko online lainnya, dan harganya relatif masih bisa murah ya, saudara-saudari semua masih bisa kalian beli. Jika teman-teman semua mendapatkan rezeki yang berlebih, alangkah baiknya untuk membeli Injil Barnabas tulisan dari Bapak Dr. Bambang Nursena. Ya, sekali lagi ini sangat-sangat direkomendasikan saudara-saudari semuanya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam link yang sempat disinggung dalam video sebelumnya, saudara-saudari semua. Sekali lagi, ini judulnya Injil Barnabas dalam Dialog Teologis Kristen Islam. Yap, di bagian catatan pengantar, ini singkat saja kita singgung saudara-saudari semuanya, bahwa Injil Barnabas ini ada dua, istilahnya kalau kita boleh katakan kubu ya, saudara-saudari semuanya. Dalam Islam yang mengatakan bahwa Injil ini benar, namun ada juga yang mengatakan Injil ini salah ya. Salah satu yang menganggap bahwa Injil ini benar adalah Profesor Anwar Musadat ya. Beliau bahkan menggolongkannya mendekati hadis walaupun dalam kategori dhaif. Nah, Profesor Anwar Musadat ini siapa sih, saudara-saudari semua? Ya, saya lansir dari Wikipedia ya. Masih banyak sumber-sumber yang lain ya. Salah satunya ini adalah yang saya pakai, Wikipedia. Anwar Musadat ya, atau terkenal dengan sebutan Profesor Kiai Haji Anwar Musadat, lahir 3 April 1910 di Desa Ciledug ya, Garut, dan meninggal 21 Juli tahun 2000 juga di Garut pada umur 91 tahun. Dan beliau ini adalah seorang ulama terkemuka asal tanah Sunda, seorang guru besar ilmu perbandingan agama dan kristologi, serta seorang di antara 5 ulama karismatik. Dan di sini juga dibuat bahwa beliau ini salah satu dari rektor UIN ya di Sunan Gunung Jati, Bandung. Riwayat hidup dan seterusnya bisa kalian simak di link ini ya, saudara-saudari semuanya. Nah, tadi ada salah satu ulama yang mengakui bahwa Injil Barnabas ini benar. Namun ada juga ulama yang menolaknya nih, saudara-saudari semuanya, yaitu Profesor Dr. Andes Kiai Haji Hasbullah Bakri. Beliau memustahilkan buku ini berasal dari murid-murid Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, sebab Injil ini
ditulis dalam bahasa Italia. Sedangkan pada zaman Yesus bahasa-bahasa yang dipakai adalah Ibrani, Aramaik, Yunani atau minimal bahasa Latin sebagai bahasa administrasi kekaisaran Roma saat itu. Nah, Profesor Dr. Andes Kiai Haji Hasbullah Bakri ini siapa lagi nih, saudara-saudara? Dan kita lihat ya di Majelis Ulama dan Wali.blogspot.com ya, sedikit info yang bisa diberikan oleh blog ini ya. Saya bacakan sedikit aja mengenai beliau ini yang lahir di Amuntai tanggal 1 April 1956 Masehi. Beliau ini adalah pengurus pondok pesantren Al-Falah sekaligus kepala Madrasah Alia Putri Al-Falah Banjarbaru. Sebelumnya menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Al-Falah Banjarbaru. Oke, sedikit ya profil yang bisa kita dapatkan dari Bapak Kiai Haji Hasbullah Bakri. Kita lanjut mengenai, nah di sini juga ada yang selain Bapak Hasbullah Bakri tadi, Abbas Mahmud Al-Akkad juga membantah ya mengenai kebenaran dari Injil Barnabas tersebut ya. Beliau adalah sastrawan Mesir ya, dan lebih detailnya di Wikipedia. Abbas Mahmud Al-Akkad ini yang lahir tanggal 28 Juni 1889 dan meninggal 12 Maret 1964 adalah seorang penulis asal Mesir dan anggota dari Akademi Arab. Dan diberitakan di sini bahwa beliau ini telah menulis lebih dari 100 buku tentang filsafat, agama, dan puisi. Ya, kemudian dia mendirikan sebuah sekolah puisi bersama dengan Ibrahim Al-Mazni dan Abdul Rahman Sokri yang dipanggil Al-Diwan. Dan karya-karyanya yang paling terkenal adalah Al-Abkariyat, Allah, dan Sarah. Beberapa bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Al-Akkad dikenal karena dia menggunakan bunga-bunga dan prosa yang rumit. Ya, bisa kalian baca selebihnya di Wikipedia juga atau di sumber-sumber lain ya. Nah, kenapa Bapak Abbas Mahmud Al-Akkad ya, sastrawan Mesir ini menolak ya dalam bukunya Hayat Al-Masih fi Al-Tariq wa Al-Kusyuf Al-Asr Al-Hadis ya, tahun 1954 menyarankan agar umat Islam di dunia membuang jauh-jauh publikasi palsu ini. Wow, tidak main-main ya teman-teman semua, bahwa seorang sastrawan Mesir ya, beliau menyarankan agar umat Islam di dunia ini tidak memakai literatur Injil Barnabas, apalagi dalam dunia diskusi lintas agama ya, membuang jauh-jauh publikasi palsu ini. Nah, kenapa sih sampai ada yang ingin umat Islam ya jangan sampai menggunakan literatur Injil palsu ini, teman-teman semuanya. Sekali lagi kalian bisa membaca lengkap ya presentasi Bapak Dr. Bambang Nursena ini ya di hidayahbangsa.org, dan kita langsung saja fokus ya, kita cepat saja ke poin nomor 3. Yap, kita sudah sampai di Telaah Kritis Injil Barnabas ya, poin 3.1 dengan judul Telaah Kritis Naskah Injil Barnabas. Dengan melakukan telaah kritis atas naskah Injil Barnabas akan ditemukan kesimpulan bahwa buku ini hasil karya dari abad pertengahan. Faktanya sebagai berikut, teman-teman semua. Dalam judul tertulis ya, ini dia bahasa Italia, teman-teman. Jadi Injil Barnabas ini teks tertuanya awalnya itu bahasa Italia, saudara-saudari semuanya. Ya. Dan dalam judulnya ini dia bahasa Italia ya, terjemahan Indonesianya Injil yang benar dari Yesus Nazaret yang disebut Kristus. Nah, namun pada pasal 96 disebutkan, ini ada bahasa Italia lagi, terjemahan Indonesianya, demi Allah yang jiwaku dalam genggaman tangannya,
aku bukanlah Mesias. Nah, ini ada keanehan nih, saudara-saudari semuanya. Dalam judul pertamanya, penulis Injil palsu ini mengakui Tuhan Yesus, ya, mengakui Yesus sebagai Kristus. Namun di pasal 96 dalam Injil yang sama, Yesus bukan Mesia. Jadi terbukti nih saudara-saudari semua bahwa orang yang menulis Injil ini bukanlah Rasul Barnabas, bukan juga orang yang hidup di abad pertama. Karena apa? Karena penulis tidak mengetahui bahwa kata Kristos, ya, terjemahan Indonesianya Kristus, adalah terjemahan Yunani dari kata Ibrani Hamasia, yang artinya yang diurapi. Jadi Kristus ini sama nih teman-teman dengan kata Mesia. Jadi jelas, jadi terbukti bahwa bukan orang Yahudi, bahkan bukan orang yang hidup pada abad pertama yang membuatnya. Karena kalau orang Yahudi, apalagi orang yang hidup pada abad pertama, jelas mengetahui bahwa kata Kristus itu sama dengan kata Mesia. Oke, teman-teman semuanya. Kemudian kita masuk ke bagian kesalahan historis, ya, yang cukup fatal antara lain. Pasal ketiga yang mencatat bahwa Yesus dilahirkan pada waktu Pontius Pilatus memerintah atas Yudea. Padahal Pilatus baru menjadi gubernur, ya, pada tahun 29 Masehi ketika Yesus berusia 30 tahun. Ya. Kalau orang yang hidupnya di abad pertama pasti mengetahui hal ini nih, teman-teman semua. Kemudian kita masuk lagi ke kesalahan geografis yang tidak mungkin dilakukan oleh orang Israel pada abad pertama. Kita lihat di pasal 20 mengisahkan bahwa Yesus berlayar ke Nazaret. Suatu yang mustahil sebab Nazaret tidak dapat dicapai dengan perahu. Dan selanjutnya diceritakan juga nih kawan-kawan semua, dari Nazaret Yesus naik, ya, ke Kapernaum. Ini bahasa Italianya, ya. Kapernaum adalah kota pesisir di Danau Galilea. Dari Nazaret mestinya turun ke Kapernaum. Ya, ini tertulis dalam pasal 21 Injil Barnabas. Jadi sudah ada tiga bukti dasar yang mana bukan orang Yahudi, bukan orang yang hidup pada abad pertama, dan juga bukan Rasul Barnabas tentunya, ya, saudara-saudari semuanya. Karena orang Yahudi abad pertama pasti tahu bahwa kata Kristus sama maknanya dengan kata Mesias. Pasti juga tahu tentang Pilatus yang menjadi gubernur pada tahun 29 Masehi ketika Yesus berusia 30 tahun. Bukan waktu Yesus dilahirkan Pontius Pilatus sudah memerintah, ya, bukan, ya, melainkan baru menjadi gubernur pada tahun 29 Masehi ketika Yesus berusia 30 tahun. Bahkan tahu juga nih teman-teman bahwa Yesus, ya, dalam di kondisi geografis ini, ya, diceritakan bahwa Kapernaum itu bukanlah kota yang, ya, terletak di pegunungan, ya, sehingga diceritakan dalam Injil palsu ini naik, ya, Yesus naik ke Kapernaum. Karena apa? Karena Kapernaum ini adalah kota pesisir di Danau Galilea, ya, di daerah yang dataran rendah, ya, sehingga harusnya menggunakan padanan kata turun ke Kapernaum. Masih banyak lagi kejanggalan yang membuktikan Injil ini tak mungkin ditulis di Palestina, ya, pada abad pertama. Misalnya dikemukakan bahwa di wilayah Yudea ada 600.000 tentara, pasal 91, padahal jumlah tentara di seluruh jajahan Roma waktu itu tidak lebih dari 300.000 orang. Ya, ketahuan lagi nih bohongnya penulis Injil palsu yang benar-benar sembarangan mencatut nama Rasul Barnabas ini. Tetapi yang lebih penting, isi Injil Barnabas sendiri bersaksi tentang asal-usulnya sendiri dari abad pertengahan. Yap, ternyata
Injil palsu ini ditulis pada abad pertengahan. Wajar, jauh dari waktu kejadian, sehingga banyak sekali karangan-karangan yang tidak semestinya ya, saudara-saudari semua. Ditulis lagi di sini, disebutnya tong-tong kayu berisi arak pada pasal 152, jelas-jelas menunjuk Eropa abad pertengahan ya. Sebab zaman Yesus, alat penyimpan anggur adalah guci-guci yang terbuat dari tanah liat ya. Jadi bukan tong-tong kayu ya, bukan terbuat dari kayu melainkan dari tanah liat ya. Kita bisa baca di Yohanes 2 ayat 6 sampai 7. Kemudian juga gambaran bahwa orang bisa memiliki kota dalam kisah Marta, Maria Magdalena dan Lazarus pada pasal 154 hanya mungkin terjadi setelah munculnya era kapitalisme di Eropa. Injil Barnabas juga menampilkan kisah Yesus bukan dengan latar belakang Yahudi abad pertama, melainkan lebih menggambarkan ajaran dan liturgi gereja Katolik Roma abad pertengahan. Contohnya teman-teman, dalam pasal 91 sampai pasal 92 ya, digambarkan Yesus dan para muridnya memelihara puasa 40 hari, seolah-olah sudah dikanonisasikan zaman Yesus. Padahal meskipun Yesus berpuasa 40 hari, ya kita bisa baca di Matius 4 ayat 2, namun penetapan masa puasa 40 hari baru terjadi pada masa-masa belakangan. Selanjutnya doa malam dengan mengutip 1 Petrus 5 ayat 8 yang ditempatkan di mulut Yesus ya. Ini dia, iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya pada pasal 61 adalah praktek brevir ya, liturgi Horanum Roma Katolik sejak abad 15 Masehi. Jadi ketahuan sekali nih bohongnya nih teman-teman semua, bahwa bukan orang yang hidup pada abad pertama, bukan orang yang tinggal di Palestina, bukan Rasul Barnabas apalagi, dan juga ketahuan juga pengaruh-pengaruh di era kapitalisme di Eropa pada abad pertengahan nih. Pengaruh-pengaruhnya kuat dalam menuliskan ya, seorang penulis ini menuliskan Injil palsu ini. Dari bukti-bukti yang telah dipaparkan oleh Bapak Dr. Bambang Nursena, kita masuk ke poin 3.2. Situasi abad pertengahan, kisah sesungguhnya di balik layar. Nah, jadi ditulis di sini, dari gambaran abad pertengahan ternyata masih bisa dilacak lebih khusus lagi untuk menerapkan kapan waktu penulisan Injil Barnabas. Pasal 82 sampai 83 mengisahkan sabda Yesus tentang tahun Yobel, dirayakan setiap 100 tahun. Padahal dalam kitab Taurat, Imamat pasal 25 ayat 8 sampai 55 dan pasal 27 ayat 16 sampai 25, tahun Yobel dirayakan setiap 50 tahun. Dan Yesus tidak pernah mengubah aturan Taurat ini. Baru pada tahun 1300 Masehi, Paus Bonifacius ke-8 menetapkan tahun Yobel dirayakan setiap 100 tahun. Ya. Tetapi Paus Clemens yang ke-6 pada tahun 1343 mengembalikannya menjadi 50 tahun. Penulis Injil Barnabas mendasarkan tulisannya tentang ketentuan masa 100 tahun untuk merayakan Yobel, dan tidak disadarinya dinyatakan seolah-olah Yesus sendiri yang telah menetapkan Yobel harus dirayakan setiap 100 tahun. Karena itu bisa kita pastikan masa terdini ya, penulisan Injil Barnabas adalah tahun 1300 Masehi ya. Ini masa terdini atau minimal penulisan Injil palsu ini, saudara-saudari semuanya. Karena apa? Karena sekali lagi dalam pasal 82 sampai 83 dikisahkan bahwa Yesus memerintahkan tahun Yobel itu dirayakan setiap 100 tahun. Padahal perayaan setiap 100 tahun ini baru ada pada tahun 1300 Masehi, dan bukan Tuhan Yesus loh yang memerintahkan itu, melainkan Paus Bonifacius ke-8. Walaupun tahun 1343 ya, kurang dari 50 tahun selanjutnya
kembali lagi menjadi 50 tahun. Kemudian ditulis lagi di sini, bahkan sangat besar kemungkinan Injil Barnabas ditulis pada zaman Paus Sixtus yang kelima, ya, tahun 1585 sampai 1550. Patut dicatat sejak tahun 1300 tahun Yobel selalu diubah-ubah. Setelah tahun 1349 dikembalikan menjadi 50 tahun, pada tahun 1470 diubah lagi menjadi 25 tahun. Nah, pada tahun 1585, Paus Sixtus kelima merayakan tahun Yobel bukannya karena sudah tiba waktunya, melainkan karena pada tahun itu Sixtus terpilih menjadi Sri Paus dan ingin memberikan perhatian khusus kepada tahun itu. Rupanya kejadian ini menjadi alasan bagi penulis Injil Barnabas, ya, siapa nih teman-teman semua, yang tidak lain adalah Fra Marinho sendiri, yang masih ingat bahwa sesudah 1300 tahun Yobel dirayakan 100 tahun sekali untuk menyatakan pada masa Mesias yang ditafsirkannya kepada Nabi Muhammad akan dirayakan pada tiap-tiap tahun. Kesimpulan bahwa Fra Marinho dan Mustafa de Arande adalah orang yang sama dan orang ini yang menyusun Injil Barnabas juga didukung bukti pemakaian bahasa Italia yang jelas dipengaruhi bahasa Spanyol, seperti penulisan ano menjadi hano, ya, Cristo, ya, dengan aksara double S, ya, S-nya di sini double, dan catatan-catatan pinggir dalam naskah Italia yang jelas-jelas ditulis oleh pemakai bahasa Italia dialek Spanyol, bahkan yang membuat orang tertawa terpingkal-pingkal bagaimana mungkin Yesus menyebut pembagian mata uang Spanyol, ya, di dalam pasal 54 ini. Barang siapa menukar 1 denarius akan mendapat 60 minuti. Mata uang Spanyol sudah disebut oleh Yesus pada abad pertama. Yang benar saja nih penulis Injil palsu ini. Ini sama dengan Anda berbicara mata uang US dollar pada zaman kerajaan Majapahit. Jadi saudara-saudari semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, hanya bagian 3 saja yang menjadi fokus utama saya tampilkan dalam video kali ini, ya. Sisanya bisa saudara-saudari semua baca sekali lagi di link hidayahbangsa.org, ya, dengan judul Injil Barnabas dalam Dialog Teologis Kristen Islam. Mau lebih detail, lebih jelas lagi, ya, kurang puas dengan link yang satu ini, silahkan kalian beli toko-toko online, ya, di toko-toko buku jika teman-teman semua menemukannya, ya. Bapak Dr. Bambang Nursena dengan judul Telaah Kritis atas Injil Barnabas, asal-usul, historitas, dan isinya. Ya, sekian video kali ini, saudara-saudari semuanya. Tuhan Yesus memberkati.